Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran tutorial STAP 2000. Semoga video ini bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih dan menjadi sarana belajar mandiri di rumah. Selamat menonton dan selamat belajar. Baik, kita akan mencoba memodelkan soal rangka tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau di video sebelumnya kita memodelkan rangka batang dengan menggunakan template blank, di video kali ini kita akan menggambar atau memodelkan rangka batang dengan menggunakan menu grid dan juga 2D truss. Kita lihat soal kita yang pertama, ada soal seperti ini. Dia itu 25 meter ya panjangnya dan tingginya itu 5 meter. Kita langsung buka aplikasi SAP 2000 nya. Kita akan memulai seperti pada langkah kita di video sebelumnya. Kita pilih new model. Nah, di sini jangan lupa kita samakan dulu satuannya. Kita lihat soalnya. Oke, sebentar. Soalnya adalah kilonewton ya untuk bebannya dan meter untuk jaraknya. Berarti kita menggunakan kilonewton meter untuk satuan di model kita yang kedua ini. Di sini kilonewton meter, lalu kita pilih yang grid only. Oke, di quick grid lines kita akan dihadapkan dengan isian kolom, ada number of grid lines, grid spacing, dan first grid line location ya. Untuk mengisi ini kita buka soalnya lagi. Oke, cancel dulu. Number of grid lines dan grid spacing. Untuk first grid line locationnya kita abaikan saja. Kita ke soal. Jadi kita diminta untuk menentukan number of grid line ya. Itu ada kolom X, Y, dan Z, dan grid spacing itu juga ada X, Y, dan Z. Pertama, untuk number of grid line itu kita diminta untuk menentukan berapa sih jumlah ya dari grid line yang mau kita buat baik di sumbu X, Y, dan juga Z. Untuk gambar dua dimensi seperti ini sama ya, kita punya sumbu X dan sumbu Z, jadi sumbu Y-nya itu nggak ada ya. Untuk number of grid line yang X itu kita berarti punya 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ya 6. Oke, jadi kita nanti akan bikin 6 grid ya. Oke, berarti X nya nanti akan kita isi dengan angka 6. Untuk Y nya itu harusnya 0 ya, tetapi nggak bisa diisi 0, kita isi 1. Dan untuk Z nya itu berarti yang ke atas ya, ini berarti ada 1, ada 2, berarti Z-nya kita isi 2. Oke, selanjutnya untuk yang grid spacing. Jadi grid spacing itu adalah jarak spasi ya. Oke, di sini kita kan punya 6 ya untuk sumbu X ya. 6 grid, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, berapakah jarak per spasinya? Nah, ini jaraknya 5 ya, karena 5 dikali 5 nanti jumlahnya 25. Berarti nih ya, X nya itu nanti kita isi dengan 5. Untuk Y nya ini kita isi 1. Lalu selanjutnya untuk yang Z berarti itu jarak antara spacing 1 dan 2 ini ya. Nah, ini itu juga 5 ya, kebetulan sama ya. Oke, kita isi ke subnya. Untuk number of grid line-nya, itu 612, ini 5 ya. Oke, di sini ya. Ini tadi kita punya 6 grid-nya. Untuk yang Y direction-nya itu 1, enggak ada. Dan Z direction-nya itu ada 2 grid yang mau kita buat. Untuk grid spacing-nya untuk yang X itu 5, Y direction ini kita isi 1. Dan yang Z direction ini kita isi 5 juga. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, sudah ada ya 2 jendela, kita
close boleh. Kita close jendelanya, kita buka, kita pakai satu jendela aja. Ini 3D view ya, kita ubah tampilannya ke XZ. Oke, jadi akan seperti ini. Nah, ini jadilah grid ya yang sudah kita buat sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Sebenarnya sama kayak blank, cuman dia dengan cara menentukan gridnya ya, nggak beda jauh. Kita tetap harus menggambar. Oke, kita gambar dengan cara ini ya, draw frame or cable element. Silakan digambar sesuai dengan soalnya. Kita lihat ya, soalnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Ada bentang dari A sampai J ya, ini ya, A sampai J 5 kali 5 ya. Spesinya itu 5, panjang totalnya 25, terus tingginya 5 meter. Oke, seperti ini kita akan gambar sesuai dengan soalnya. Oke, menggambarnya silakan bebas ya, yang penting dia tergambar sesuai dengan model atau soal yang mau kita buat di sini. Seperti ini ya. Untuk pindah silakan klik kanan ini ya. Oke, selesai. Kita akan cek apakah panjangnya benar. Ini klik kanan di locationnya, lengthnya itu 5 ya, sama sesuai dengan soal kita ya. Oke, ini ya 5 kali 5. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan bebannya ini ya, 20 kN, 20 kN ya, sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan di sini. Oke, kita lihat soalnya tadi di C ya, C, E, J. Sini ya, C, E, dan juga J ini 20 ya. Assign, join loads, force itu ada di sumbu apa ini, Z ya, ke bawah 20. Enter, dia sudah muncul. Oke, saya besarin ya supaya lebih kelihatan. Oke, 20 ya. Kita masukin tumpuannya dulu. Sorry, saya lupa. Di A ini sendi ya. Kita pilih assign, join, restrain, sendi. Yang ini adalah roll. Oke, assign, join, assign, join, restrain. Pilih yang roll. Sudah. Lalu ini hilang ya. Nggak hilang, hanya bersembunyi. Tadi kita ada di sini ya, 10 kN. Assign, join loads, force, dia ada di sumbu apa tuh, sumbu X ya. Sumbu X kita lihat arahnya ke kanan, berarti positif ya, 10. Oke, nah dia muncul lagi ya, nggak hilang ya. Oke, sorry, di sini saya tadi replace ya, maka dia hilang yang sebelumnya. Kita tambahin lagi deh, assign, join load, force ya. Oke, jadi di titik ini ada 2 beban, ada yang ke bawah dan ada yang ke kanan ya. Kalau misalnya kita pilih yang replace, otomatis beban yang sebelumnya itu akan hilang. Maka kita pilih optionnya ini add ya. Oke, kita sesuaikan lagi dengan beban tadi di sumbu Z ya. 20. Oke. Nah, dia nambah ya, bukan menggantikan. Nah, ini udah jadi nih. Oke. Nggak bisa dikecilin. Oke. Seperti ini ya.
sudah sama seperti soal kita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba rangka yang kedua yang seperti ini ya. Nah, untuk yang kedua ini kita nanti akan membuat dengan template 2D truss. Kita langsung ke subnya. Kita file new model, nggak usah kita simpen ya. Nah, di sini itu kita satuan di soal kita adalah ton meter, maka kita akan ubah satuan kita di sini juga menjadi ton meter ya. Ini Oke, sesudah kita samakan satuannya dengan soal kita pilih yang 2D truss. Di sini ada 2D truss type, ada beberapa tipe ya yang bisa kita pilih. Ada slope truss, ada vertical truss, dan ada prat truss. Oke, kita coba yang vertical truss ya. Jadi di sini ada number of division, division length, dan height yang harus kita isi. Lalu di sini juga ada restraint ya. Kalau kita checklist maka tumpuannya itu akan terisi secara otomatis gitu ya. Tapi kalau kita unchecklist, kita harus memasukkannya manual seperti pada langkah-langkah yang sebelumnya untuk memasukkan tumpuan. Oke, di sini ada number of division. Number of division itu diisi dengan jumlah bentangnya. Lalu selanjutnya dari division length itu adalah panjang bentangnya, dan height ini adalah tingginya. Kita lihat soal kita ya. Di sini untuk division, number of divisionnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti number of divisionnya kita isi 6. Lalu selanjutnya untuk division length itu artinya panjang bentangnya ya. Jadi di sini 30 dari A ke B, tapi untuk panjang bentangnya dari sini ke sini gini ya, itu kan 5 ya. Maka kita isi 5 nanti. Oke, di sini number of divisionnya kita isi 6, division length-nya kita isi 5, dan height-nya itu kita isi tingginya. Kita lihat di soal, tingginya itu 5 meter. Oke, jadi kita isi 5. Kita klik OK. Ini restraint-nya kita checklist aja supaya cepat. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita close yang ini. Nah, ini itu kan belum sesuai sama gambar soal kita ya. Jadi untuk yang 2D truss, template 2D truss itu dia langsung tergambar ya frame-nya atau garisnya gitu ya. Tapi ada batang-batang atau garis-garis atau frame yang tidak kita inginkan ya, karena soal kita tidak seperti ini. Maka kita harus menghilangkannya nih. Nah, soal kita tuh seperti ini ya. Oke, jadi kita sesuaikan. Kita hapus batang yang tidak kita inginkan. Oke, seperti ini supaya soalnya sama. Caranya kita tinggal klik batangnya, kita delete ya. Nah, sudah nih terhapus. Kita lihat di soal kita. Nah, sudah mirip ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, kita bisa cek apakah panjangnya benar. Ini 5 ya. Kita klik kanan, location, length-nya 5, height-nya juga, tingginya ini pasti 5, location 5 juga. Oke, sudah sesuai ya dengan soal kita ini. Nah, untuk memasukkan bebannya ya sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal klik titiknya di sini. Yang mau kita masukkan, kita klik. Oke, di sini ini enggak ya. Assign, join loads, force dia di sumbu Z ke bawah sebesar 100 ton. Oke. Nah, dia sudah ter-apply bebannya gitu ya. Nah, ini untuk yang pakai apa ya tadi, vertikal ya. Sekarang kita mau buat lagi tapi template 2D truss, tapi kita pakai yang berbeda. Oke, kita ke sini, file new model, kita pilih yang 2D truss, kita pilih yang di sini ya, yang prat truss. Nah, di sini ada span length, ada L1, L2, H1,
H2, H3, N1, N2 gitu ya. Oke, kita ke soal. Oke, kita mau mendefinisikan terlebih dahulu apa itu span length 1, terus span length 2 ya. Oke, sebentar. Sini ya. Ada span length L1, span length L2, terus ada 6 number of division N1 dan ada number of division ini ya, N2. Lalu ada H1, H2 dan H3 ya. Oke, untuk span length L1 ini adalah panjang bentang di sebelah kiri. Span length 2 ini adalah panjang bentang di sebelah kanan. N1 itu number of division sebelah kiri, N2 number of division sebelah kanan. H1 itu tinggi di ujung kiri, H2 di tengah, H3 di ujung sebelah kanan ya. Oke, di soal ini kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu tengahnya itu mau di mana. Oke, misalnya saya mau buat tengahnya adalah di titik FB ini ya, atau BF ini ya. Oke, di sini titik tengahnya. Oke, berarti nanti span length saya yang sebelah kiri ini ya, berarti adalah AB. Panjang AB adalah 5 meter. Maka di sini saya isi 5 meter. Span length L2 itu adalah sebelah kanan ya. Dari FB itu tengahnya, berarti dari B ke J sini. Panjangnya berarti 1, 2, 3, 4 kali 5, 20. Maka span length-nya ini adalah 20. Ini kalau ditambahin sama ya, 25. Oke, selanjutnya kita isi number of division untuk number of division untuk N1 dan N2 ya. Number of division itu adalah bentang di sebelah kiri. Ini ada 1 ya, 1 ya, ini kita isi 1. Number of division sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4 ya. Berapa bentang? Ada 4. Oke, 4. Lalu selanjutnya ada height ya, alias tinggi ya. Oke, saya hapus sebentar. Ada tinggi ya, tinggi di ujung, di tengah, dan di ujung lainnya. Oke, sorry. Ini H1 dulu ya. H1 ini adalah tinggi ini ya. Tadi tengahnya adalah FB. Nah, tinggi yang pertama ini adalah di titik A, nggak ada tingginya, 0 meter. Terus yang kedua ini adalah FB, ini 5 meter. 5 meter. H3 nya ini ya, yang paling ujung. Nih, 5 meter juga. Oke, kita akan coba masukkan ke sub kita. Di sini 5. Oke, length 2-nya 20 ya tadi. Ini 1. Ini 4. Ini 0. Ini 5. Ini 5. Untuk restraint-nya kita checklist aja ya. Oke. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke, jadi ini kita close aja. Ada exit plane nanti. Soalnya seperti ini. Apakah sudah sama dengan soal kita? Belum sama ya. Jadi tetap harus kita edit lagi gitu. Kita sesuaikan dengan soal kita. Oke, saya hapus dulu sebentar ini.
Oke, kita lihat ya, kita sesuaikan. Ini enggak kayak ini ya, ini bisa kita hapus. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Kita gambar sesuai dengan soalnya ya. Oke, seperti ini sudah sama. Oke, karena tadi yang di sebelah sini dihapus, tumpuannya hilang ya. Kita masukkan manual tumpuannya, kita klik titiknya assign join restraint roll ya di sini. Oke. Nah, sudah sama ya untuk soal yang ini. Sama-sama jadi walaupun kita menggunakan dua cara yang berbeda ya, sehingga yang perlu diketahui adalah konsep dari pengisian si di new modelnya tadi ya. Oke.